Halo guys, kembali lagi dengan saya Sandrina Kalaya Filintolan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai contoh lanjutan dari collective communication. 3 contoh lanjutannya yaitu ada global maximum, global product, dan global random sum. Contoh pertama ada global maximum. Global maximum adalah operasi komunikasi kolektif yang menemukan nilai maksimum di antara semua proses dalam satu grup. Nah, cara kerja dari global maksimum itu ada 3. Yang pertama, setiap proses memiliki nilai maksimum lokal. Yang kedua, proses berkomunikasi satu sama lain untuk berbagi nilai maksimum lokal mereka. Dan yang ketiga, setiap proses memperbarui nilai maksimum lokalnya ke nilai global maksimum. Manfaat penggunaan global maksimum ada 3. Yang pertama, efisiensi. Global maksimum dapat dilakukan lebih efisien daripada jika setiap proses menemukan nilai maksimumnya sendiri dan kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada yang lain. Yang kedua, kecermatan. Global maksimum adalah cara sederhana dan ringkas untuk menemukan nilai maksimum di antara sekelompok proses. Yang ketiga, kenyamanan. Global maksimum adalah operasi yang didukung dengan baik dalam sebagian besar bahasa pemrograman paralel. Nah, adapun contoh dari global maksimum, kita bisa copy kemudian paste di code blocks, lalu kita bisa jalankan dengan menggunakan CMD. Oke, di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai source program dari collective communication untuk global maximum. Yang pertama ada include stdio.h dan include mpi.h. Nah, baris ini mengimpor file header yang diperlukan yaitu stdio.h yang digunakan untuk operasi input output standar, sedangkan mpi.h digunakan untuk fungsi MPI atau message passing interface. Nah, kemudian di sini ada int main, int rank, double int rank, kemudian in dan out. Nah, ini adalah deklarasi fungsi main dengan parameter standar untuk argumen baris perintah. Di sini juga dideklarasikan variabel integer rank untuk menyimpan peringkat proses dan struktur in dan out untuk menyimpan nilai double dan peringkat. Kemudian ada int root sama dengan 7. Nah, ini mengatur variabel root menjadi 7. Hal ini juga akan digunakan sebagai proses akar untuk operasi reduksi. Kemudian ada MPI init dan MPI comrank. Baris ini menginisialisasi MPI untuk mendapatkan peringkat dari proses saat ini. Selanjutnya ada in.value dan out.rank, di mana in.value sama dengan rank plus 1 dan out.rank sama dengan rank, di mana bidang value dan struktur in diatur menjadi peringkat ditambah 1 atau rank ditambah 1 dan bidang rank dari struktur out diatur menjadi peringkat saat ini. Kemudian ada MPI reduce. Nah, baris ini melakukan operasi reduksi menggunakan MPI. Hal ini tentunya akan mengurangi nilai dalam struktur in di seluruh proses dan menyimpan hasilnya dalam struktur out. Operasi yang digunakan adalah MPI underscore maxlog yang menemukan nilai maksimum untuk lokasinya. Nah, reduksi dilakukan untuk tipe data MPI underscore double underscore int. Nah, proses akar untuk operasi ini digunakan sebagai root. Kemudian ada kondisi untuk memeriksa apakah proses saat ini adalah proses akar, dan jika benar maka mencetak hasil nilai maksimum dan lokasinya. Kemudian ada MPI reduce. Ini merupakan baris untuk melakukan operasi reduksi dan menemukan nilai maksimum serta lokasinya. Kemudian ada kondisi lagi
dimana jika saat ini adalah proses akar, maka mencetak hasil nilai minimum dan lokasinya. Kemudian ada MPI finalize, baris untuk mengakhiri MPI. Lalu ada return 0, yaitu untuk mengembalikan 0 dan menunjukkan bahwa eksekusi telah berhasil. Nah, output ini merupakan hasil dari contoh global maksimum. Di sini kita bisa lihat PE7 adalah proses yang memberikan output pada global maksimum adalah proses dengan rank 7, sedangkan max sama dengan 9,000 adalah nilai maksimum yang ditemukan selama operasi reduksi, yaitu 9,000, sedangkan at rank 108 adalah lokasi nilai maksimum ini ditemukan di proses dengan rank 108. Begitu juga dengan PE7 min sama dengan 1,00 at rank 108. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua dari collective communication, yaitu global product. Global product adalah operasi komunikasi kolektif yang menghitung produk dari semua nilai di antara semua proses dalam satu grup. Nah, cara kerja dari global product ada 3, yaitu setiap proses memiliki nilai lokal. Yang kedua, proses berkomunikasi satu sama lain untuk berbagi nilai lokal mereka. Dan yang ketiga, setiap proses memperbarui nilai produk lokalnya dengan mengalihkannya dengan produk dari nilai yang diterima. Manfaat dari penggunaan global product yaitu yang pertama efisiensi, yang kedua akurasi, dan yang ketiga kesederhanaan. Nah, berikut adalah contoh dari global product, dapat di-copy kemudian di-paste di code blocks. Nah, saya akan jelaskan source programnya. Nah, di sini sama seperti tadi, ada include stdio.h dan include mpi.h, kemudian ada int main untuk mendefinisikan fungsi main, lalu ada argc untuk jumlah argumen dan argv untuk array dari argumen. Kemudian ada incrank, in source result root untuk mendeklarasikan variabel source, untuk menyimpan nilai dari setiap proses result, dan untuk menyimpan hasil reduksi, dan root sebagai proses yang akan menerima hasil reduksi. Kemudian ada MPI init, argc, argv untuk memulai lingkungan MPI. Oke, sekarang kita langsung jalankan dengan menggunakan CMD. Nah, ini adalah output dari PE7 MPI underscore prod. Result is 362880 yang dapat diartikan sebagai hasil operasi perkalian produk MPI prod dan nilai-nilai yang dihasilkan oleh 9 proses, di mana 1 kali 2 kali 3 kali 4 5 6 7 8 dan 9 hasilnya adalah 3628880, dan proses dengan rank 7 atau proses induk mencetak hasilnya. Nah, nilai 3626880 adalah hasil dari perkalian nilai-nilai yang telah saya sebutkan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang terakhir, yaitu global random sum. Global random sum adalah operasi komunikasi kolektif yang menghitung jumlah dari semua nilai di antara semua proses dalam satu grup, di mana setiap proses menghasilkan nilai acak. Nah, cara kerja dari global random sum ada 3 juga. Yang pertama, setiap proses menghasilkan nilai acak. Yang kedua, proses berkomunikasi satu sama lain untuk berbagi nilai acak mereka. Yang ketiga, setiap proses memperbarui nilai jumlah lokalnya dengan menambahkan semua nilai acak yang diterima. Manfaat dari penggunaan global random sum ada 3, yaitu efisiensi, keadilan, dan ketidakpastian.
Nah, keadilan yaitu global random sum memastikan bahwa semua proses memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi pada jumlah akhir. Sedangkan ketidakpastian berarti global sum dapat digunakan untuk menghasilkan nilai yang dapat diprediksi, yang dapat berguna untuk aplikasi seperti kriptografi dan permainan. Nah, ini adalah contoh dari global random sum, dapat di-copy kemudian di-paste di code blocks. Nah, langsung saja saya akan jelaskan sedikit mengenai source program dari collective communication global random sum. Di sini ada include stdio.h, include stdlib.h, dan include npi.h. Nah, baris ini tentunya memasukkan berkas header yang diperlukan untuk fungsi stdio.h, yaitu input output standar, kemudian stdlib.h untuk alokasi memori dinamis, dan mpi.h tentunya untuk perpustakaan antarmuka pemindahan pesan MPI atau message passing interface. Kemudian ada int main untuk fungsi main, kemudian ada baris perintah argc dan argv, lalu deklarasi 3 variabel yaitu myRank, A, dan sum. Lalu ada MPI init untuk inisialisasi lingkungan MPI, ada MPI comRank untuk mendapatkan peringkat MPI dari proses saat ini dan menyimpannya dalam variabel myRank. Lalu ada srand, itu inisialisasi generator angka acak berdasarkan peringkat MPI. Nah, ini memastikan bahwa setiap proses mendapatkan benih yang berbeda untuk generator angka acak. Lalu ada A sama dengan rand persen 100 untuk menghasilkan angka acak antara 0 sampai 99 dan menyimpannya dalam variabel A. Lalu printf yaitu untuk mencetak peringkat MPI dan angka acak yang dihasilkan. Lalu MPI reduce untuk melakukan operasi reduksi sehingga menghasilkan jumlah semua nilai A di seluruh proses. Nah, hasilnya akan disimpan dalam variabel sum, di mana reduksi dilakukan dengan menggunakan operasi MPI sum. Selanjutnya ada kondisi untuk mencetak jumlah yang hanya jika proses saat ini memiliki peringkat 0. Nah, hal ini dilakukan untuk menghindari banyak pernyataan cetak dari proses yang berbeda. Lalu ada MPI finalize untuk penyelesaian lingkungan MPI, dan return 0 untuk menunjukkan eksekusi program yang telah berakhir. Langsung saja kita jalankan programnya dengan menggunakan cmd. Nah, ini adalah output dari collective communication global random sum dengan 9 proses. Nah, di sini kita bisa lihat ada 01, 02 sampai seterusnya sampai dengan 08. Itu adalah peringkat MPI dari setiap proses. Hal ini menunjukkan urutan relatif proses-proses tersebut. Kemudian A sama dengan 21 atau A sama dengan 29 dan seterusnya adalah hasil dari operasi modulo 100 dari angka acak yang dihasilkan oleh setiap proses. Nah, angka acak tersebut kemungkinan dihasilkan dengan menggunakan fungsi rand setelah diinisialisasi dengan srand. Kemudian ada 00 sama 00A sama dengan 14. Nah, hal ini menunjukkan bahwa proses dengan peringkat 0 menghasilkan angka acak 14, sedangkan 00 sum 271
menunjukkan bahwa proses dengan peringkat 0 menampilkan hasil jumlah semua angka acak dari proses-proses lainnya. Hasil ini dihitung melalui operasi reduksi MPI dengan menggunakan MPI_reduce pada array A dengan operasi penjumlahan MPI_sum. Baris selanjutnya seperti baris kelima, A sama dengan 20 menunjukkan hasil angka acak dari proses dengan peringkat kelima. Nah, dengan demikian maka output ini mencerminkan eksekusi paralel dari program dengan 9 proses yang menghasilkan angka random atau angka acak pada setiap proses dan menghitung jumlahnya di proses dengan peringkat 0 menggunakan operasi reduksi MPI. Nah, sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.